Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Imran ayat 31 32. Sekarang kameranya diarahkan kembali ke ahli kitab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, orang-orang muslim, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mempunyai ajaran mereka masing-masing. Kaum Yahudi punya ajaran mereka yang diturunkan lewat kitab Tauratnya Nabi Musa, kemudian kaum Nasrani punya ajaran mereka yang diturunkan dalam kitab Injil. Nah, mereka diminta untuk melanjutkan cintanya terhadap Allah dengan mengikuti Nabi yang diturunkan saat ini. Konsekuensinya adalah mereka akan mendapati beberapa syariat mereka dirubah mengikuti ajaran agama Rasulullah SAW. Kemudian mereka yang dunia mungkin orang terpandang, mungkin akan kehilangan kekuasaan mereka karena mereka harus tunduk kepada Rasulullah SAW. Ini adalah ayat yang simple buat kita karena kita nggak punya apa-apa, tapi berat buat mereka. Ini yang menjadikan titik tolak daripada mereka. Apakah mereka tetap mempertahankan agama mereka yang sudah bukan Islam lagi, karena mereka harus mengikuti Rasul yang terakhir ini, atau mereka merelakan kehilangan, mungkin ada yang kehilangan untuk mengikuti Rasul yang baru ini. Faham sampai sini? Jadi kalau umpamanya mereka mau mengikuti ajaran Muhammad SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi semacam ada pintu tol. Kalau kamu mau mengkonvert, mengikuti syariah yang baru ini, mereka dapat diskon atas dosa-dosa yang lalu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa tidak diampuni? Sedangkan Allah itu zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau Allah mau mengampuni sebesar apapun dosa, Allah punya hak atas itu. Paham sampai sini? Masuk ke ayat berikutnya. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah, taatilah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau kalian ingin menaati Allah, kalian harus menaati Rasulnya. Rasul yang saat ini Allah turunkan, yaitu Muhammad SAW. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرُونَ. Maka jika kalian berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Jadi kalau kalian tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, jadi perintah ini dan ya, bukan atau. Allah atau Rasulnya, tidak. Allah dan Rasulnya, dua entiti harus disatukan. Maka kalian disebut orang-orang yang berpaling. Itu yang menyebabkan kenapa kita memanggil orang Yahudi dan orang Nasrani adalah orang-orang yang kafir.
Saya akan tutup tafsir hari ini dengan cerita dari ulama ahli hikmah. Jadi para ulama ini menceritakan yang jadi permasalahan nih bukan engkau mencintainya, tapi masalahnya adalah apakah engkau dicintai atau enggak. Jadi kalian ngomong kalian tuh cinta banget sama Allah, tapi masalahnya adalah Allah cinta enggak dengan kamu. Al-Hasan Al-Basri, ulama salaf, berkata, ada suatu kaum yang mengaku mencintai Allah, lalu Allah menguji mereka. Allah menguji mereka, menguji cinta mereka tuh melalui ayat yang kita barusan bahas ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintaimu. Ini adalah pertanyaan berat buat mereka. Sebagian dari mereka tidak bisa untuk berpaling daripada agamanya yang dahulu dianutnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.